dengan aku Olga. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, kenalin channel ini banyak banget sharing tentang tips dan pengalaman yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu topik apa aja yang udah aku bahas, teman-teman bisa langsung aja ke playlist aku dan teman-teman bisa ngecek nih topik yang mana sih yang mungkin interest buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman suka video yang ada di channel ini, video-video atau konten-konten yang ada di channel ini, please banget untuk bantu aku klik tombol subscribe di bawah biar aku makin semangat untuk bikin video. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas tentang kacamata atau mata minus. Dan di sini bukan ngebahas sih, sebenarnya lebih ke sharing aja atau mungkin ngasih kesimpulan atau mungkin ngasih pandangan, atau mungkin di sini aku sebagai wakil dari teman-teman yang punya mata minus tinggi, yang punya pengalaman kayak aku. Di sini aku pengen curhat aja. Nah, teman-teman mungkin sudah nonton video aku sebelumnya, ada 3 part kalau nggak salah. Nah, yang part pertama aku udah bahas tentang pengalaman aku waktu aku kecil, aku sempat dibully karena aku pakai kacamata. Terus yang kedua, aku juga nunjukin ke teman-teman bagaimana jarak pandang mata aku ke buku. Terus yang ketiga, aku juga kayak terima tantangan gitu, bukan terima tantangan sih. Di sini aku pengen nunjukin aja di video itu, aku nunjukin bagaimana mata minus kayak aku beraktivitas tanpa kacamata. Salah satunya itu memasak. Nah, di sini aku bakalan curhat, dan yang pertama itu paling sering banget kita mata minus, penderita kacamata, sering dihadapkan dengan teman-teman yang suka jahil, entah itu jahil atau pure pengen tahu bagaimana kondisi mata kita. Nah, biasanya tuh mereka coba nih lepas dulu kacamata kamu dengan jarak kayak gini nih misalnya. Terus mereka ngasih tahu nih, coba tebak ini ini jari saya nunjukin angka berapa, ini jari nunjukin angka berapa, suka yang kayak gitu-gitu. Dan kita yang mata minus otomatis kita nggak bisa tebak dengan jawaban yang tepat gitu, karena ya mata kita emang rabun gitu loh. Dan aku nggak tahu apa mereka itu pure pengen tahu atau mungkin mereka pengen jadi bahan ejekan aja gitu, pengen jadi bahan bulian kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, banyak banget teman-teman yang mengasumsikan kalau kita itu penderita mata minus atau penderita kacamata nggak ada usaha sama sekali untuk nyembuhin mata kita sendiri. Dan di sini aku cuma pengen ngasih tahu aja, of course kita pengguna kacamata atau penderita mata minus itu udah ngebuat segala cara untuk menurunkan mata minus kita. Cuma kalau untuk mata minus tinggi kayak aku nih misalnya, yang kayak di atas 5, itu untuk mata minusnya sembuh itu udah agak susah. Jadi nggak bisa disembuhin dengan minum jus wortel, terus minum obat-obatan herbal gitu. Karena aku pun udah coba, aku udah rajin minum jus wortel, aku udah pernah juga minum obat herbal gitu untuk nyembuhin mata minus, tapi ternyata itu nihil. Dan yang aku asumsikan kalau untuk minum jus wortel itu nggak bisa nyembuhin mata minus tinggi. Tapi minum jus wortel, minum jus wortel, makan buah atau makan sayur, itu cuma untuk mencegah mata kita agar minusnya itu nggak bertambah. Itu sih kalau untuk mata minus tinggi. Dan kalau untuk mata minusnya yang let's see, aku bilang 0,1 mungkin atau sampai 2, itu matanya masih bisa sembuh dengan minum jus wortel. Karena ada emang beberapa keluarga aku, beberapa teman juga yang matanya dengan minus rendah itu masih bisa sembuh dengan minum jus wortel. Dan mungkin teman-teman yang punya mata minus, yang minusnya masih rendah, mungkin coba minum jus wortel tiap hari dan juga makan sayur, dan juga coba jauhin gadget kalian dulu. Mungkin 1 minggu jangan selalu megang HP atau bertatapan sama laptop. Dan kalaupun teman-teman diharuskan untuk main HP atau bukan main HP sih, harus mungkin kerjanya dari laptop, kerjanya dari HP, coba mungkin kontras cahayanya itu dikurangin, atau mungkin beli layar anti gores yang udah anti radiasi kalau nggak salah. Itu sih menurut aku. Dan ya memang kalau untuk mata minus rendah itu masih bisa disembuhkan dengan jus wortel. Cuma kalau untuk mata minus tinggi,
nggak ada jalan lain sih menurut aku ini ya, menurut aku. Dan kalau untuk minus tinggi ya harus klasik. Cuma kalau untuk klasik itu biayanya mahal sih, ada nyampe 30 juta. Dan ada beberapa teman aku, ada beberapa yang komen juga di YouTube aku kemarin, kakak udah lasik gak sih? Enggak, aku belum lasik, tapi aku ada rencana untuk lasik. Cuma aku nggak tahu kapan karena dananya belum terkumpul juga. Dan apa ya, ya emang sih lasik sangat mahal. Dan untuk aku yang ya kerjanya biasa-biasa aja, itu butuh mungkin berapa tahun untuk bisa ngumpulin duit segitu banyaknya, kayak gitu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, nah di sini kalau misalnya teman-teman punya kenalan, punya saudara, punya keluarga yang mungkin kasusnya sama kayak aku, yang pakai kacamata tebal, yang matanya minus tinggi, bantu mereka untuk apa ya, hanya semangatin aja, nggak usah nanya yang berlebih kayak kok mata kamu kayak gini, kok mata kamu kayak gitu, coba buka kacamata kamu, tebak ini angka berapa, bla bla bla, coba tebak ini bacanya apa. Nggak usah, karena itu menurut aku pasti bakalan sedih sih kalau digituin. Dan ya ini sangat sensitif sebenarnya, apalagi buat teman-teman yang punya teman atau keluarga atau kenalan yang orangnya itu sangat sensitif. Nah, berbeda kayak aku yang aku udah alamin kayak gitu dari zaman aku kecil, dan sekarang kalau aku digituin ya that's okay. Tapi kalau teman-teman yang punya perasaan sensitif itu bakalan dipendam, aku yakin bakalan dipendam. Dan ya gimana ya, pasti perasaan mereka juga nggak enak, dan mereka itu pasti ngerasa bersalah banget, kenapa sih mata aku kayak gini, bla 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 bla. Nah itu nggak bagus. Dan ya semoga teman-teman yang punya mata minus tinggi yang sama kayak aku jangan berkecil hati, syukurin aja. Kalau udah terjadi ya udah gitu loh. Tapi di sini teman-teman bisa mencegah mata teman-teman untuk matanya itu minusnya nggak semakin bertambah dengan cara minum jus wortel, makan buah, makan sayur, terus apalagi ya, sebisa mungkin untuk tidak selalu bermain dengan gadget, laptop. Cuma kalau misalnya teman-teman mesti ngelakuin itu, mungkin kontras cahayanya dikurangin sama seperti yang aku sebutin sebelumnya, atau bisa beli layar anti gores, biasanya layar anti gores untuk untuk cegah radiasi kayak gitu. Jadi mata kita itu nggak langsung terkena sinar radiasi dari HP, dari laptop kayak gitu. Nah, itu sih pengalaman aku, dan ya bukan pengalaman sih, di sini aku curhat-curhat aja, dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa ngasih gambaran yang jelas juga bagaimana kita penderita mata minus. Dan I think that's all. Please bantu aku untuk subscribe channel ini biar aku juga makin semangat untuk bikin videonya. Dan ya, see you on next video. Bye bye.